Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi program linear ya, dalam membuat model matematika dari program linear. Ya, sebelum ke membuat model matematika, saya akan memberitahu dulu untuk program linear itu apa sih ya. Program linear adalah merupakan cara untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu dengan menggunakan model matematika yang terdiri atas pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian ya. Jadi di sini untuk program linear tersendiri ada penggunaan atau penyelesaian menggunakan model matematika ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dulu cara membuat model matematika dari suatu soal program linear ya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan model matematika dari sebuah permasalahan kontekstual ya, program linear dalam permasalahan kontekstual, yaitu yang pertama menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ya, yang kedua membuat pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui variabelnya ya, lalu yang ketiga membuat sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang diketahui ya. Karena di sini membuat model matematika berarti kita membuat pertidaksamaannya ya, karena program linear itu berkaitan erat dengan pertidaksamaan linear ya. Oke, contoh yang pertama, kakak akan membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 1 kg tepung terigu dan 0,5 kg telur ya. Sedangkan roti B membutuhkan 1,5 kg tepung terigu dan 1 kg telur ya. Lalu kakak hanya mempunyai 15 kg tepung terigu dan hanya mempunyai 10 kg telur. Jika banyak roti A yang akan dibuat adalah X dan banyak roti B yang akan dibuat adalah Y, maka model matematikanya adalah, nah di sini udah diketahui ya, udah ditentukan pemisalannya. Roti A itu dimisalkan sebagai X dan roti B itu dimisalkan sebagai Y. Jadi ini untuk contoh yang ini sudah diketahui, sudah ditentukan ya. Jadi roti A itu X ya, roti B itu Y ya. Lalu setelah ini supaya lebih gampang kita buat tabel ya. Kita buat tabel nih. Ini jenis rotinya XY ya. Nah, jenis rotinya. Lalu di sini itu tepung ya. Kan menggunakan bahan dasar tepung sama telur ya. Nah, oke. Untuk roti X ya atau roti A itu membutuhkan tepung terigunya berapa? 1 ya, 1 kg ya. Telurnya berapa? 0,5 kg. Untuk roti B atau roti Y ya, membutuhkannya berapa? 1,5 kg tepung ya, sama 1 kg telur ya. Lalu di sini kakak hanya mempunyai. Nah, kalau ada kata-kata hanya mempunyai ya, kalau ada kata-kata hanya mempunyai berarti kita menggunakan tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan ya. Menggunakan kurang dari sama dengan. Nah, hanya mempunyai 15 kg terigu ya, berarti di sini 15 kg. Terigunya cuma punya 15 dan 10 kg telur ya. Nah, kita ketika akan membuat model matematika tadi sudah ditentukan. Karena ada kata-kata hanya mempunyai, berarti kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan ya. Yang pertama nih, kita lihat yang ini. X ya, 1 kg tepung untuk roti X berarti X ya ditambah 1,5 Y ya, ini X ini Y, kurang dari sama dengan 15 ya. Ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang yang ini, yang pertidaksamaan yang kedua. Ya, 0,5 kg 0,5 kg telur ya. Berarti 0,5 X ditambah 1 Y ya, atau kita tulis Y saja di sininya. Y kurang dari sama dengan berapa? 10 kilo. Ya. Nah, ini untuk pertidaksamaannya ya, supaya lebih rapi ya.
ini ada pecahan, ada desimal, ada bilangan desimal, berarti yang ini kita kali 2 semua, yang bawah juga kita kali 2 semua ya. Maka kalau dikali 2 jadi 2x tambah 3y ya, x dikali 2 2x, 1,5y dikali 2 3y ya. 1,5y dikali 2 3y kurang dari sama dengan 15 kali 2 adalah 30. Yang kedua 0,5x dikali 2 berarti 1 ya. 1x ditambah y dikali 2 2y kurang dari sama dengan 10 dikali 2 20. Nah, pertidaksamaannya itu adalah ini ya. Nah, misalkan ada tambahan biasanya x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 ya. Ini adalah untuk model matematika yang digunakan dalam jawaban dari contoh soal yang pertama ini. Jadi 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 30, x tambah 2y kurang dari sama dengan 20, x lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Kita ke contoh yang kedua deh. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian, yaitu pakaian anak-anak, dan pakaian dewasa. Satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, 0,5 jam untuk tahap pengobrasan, dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan ya. Adapun satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1 jam untuk tahap pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan ya. Penjahit tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan selama 20 jam untuk tahap pemotongan, 15 jam untuk tahap pengobrasan, dan 40 jam untuk tahap penjahitan ya. Nah, lalu keuntungan bersih pakaian anak dan pakaian dewasa adalah 15.000 dan 30.000. Model matematika dari masalah program linear tersebut adalah, nah, di sini berarti ada dua variabel ya. Kita misalkan mau x, y boleh, atau mau a, b boleh ya. Nah, di sini ada pakaian anak-anak dan pakaian dewasa ya. Misalkan pakaian anak-anak itu kita umpamakan x ya. Pakaian dewasa kita umpamakan y ya. Nah, oke, di sini jenisnya x sama y ya. Jenisnya seperti biasa kita buat tabel supaya lebih gampang ya, supaya lebih gampang kita buat tabel. Nah, agak sedikit panjang karena ada 3 ya. Yang pertama itu tahap pemotongan ya, pemotongan. Yang kedua itu tahap pengobrasan. Yang ketiga itu tahap penjahitan ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Yang keempat yang diketahui berarti laba ya. Laba atau keuntungannya. Nah, dari sini kita tentukan dulu yang untuk pakaian anak ya. Pakaian anak itu tahap pemotongannya berapa tadi? 1 jam ya. Tahap pengobrasannya 0,5 jam. Tahap penjahitannya itu 1,5 jam. Labanya adalah 15.000 ya. Lalu untuk pakaian dewasa itu pemotongannya berapa? Pakaian dewasa 1,5 jam pemotongannya. Untuk pengobrasan 1 jam dan untuk penjahitan 2,5 jam. Labanya itu 30.000. Nah, lalu yang diketahui apa? Penjahit tersebut memiliki waktu untuk pengerjaan pesanan selama 20 jam ya. Berarti untuk 20 jam untuk tahap pemotongan ya. 15 jam untuk tahap pengobrasan dan 40 jam untuk tahap penjahitan ya. Nah, lalu yang ditanyakan atau ya kita disuruhnya untuk menentukan model matematikanya ya. Nah, yang pertama nih yang ini dulu, pemotongan. Berarti x 1x ditambah 1,5y ya kurang dari sama dengan 20 ya. Kemudian yang kedua yang ini pengobrasan, berarti 0,5x ditambah 1y kurang dari sama dengan 15. Yang ketiga penjahitan, 1,5x ditambah 2,5y kurang dari sama dengan 40 ya. Seperti biasa karena ini bentuknya desimal, berarti kita
rubah ya. Tapi ini tidak baku misalkan harus dirubah. Kalau misalkan ada opsinya itu bentuknya desimal ya berarti itu isinya. Tapi kalau misalkan opsinya itu bilangan bulat, berarti kita harus membuat bilangan desimal ini menjadi bilangan bulat, yaitu dikali berapa? Dikali 2 misalkan semua ya. Semuanya dikali 2 ya. Kali 2. Berarti X dikali 2, 2X. 1,5Y dikali 2 adalah 3Y. 20 dikali 2, 40 ya maaf. Oke, yang kedua sama, dikali 2 juga. 0,5X dikali 2 berarti 1X ya. Y dikali 2 berarti 2Y, kurang dari sama dengan 15 dikali 2 adalah 30. Yang ketiga juga sama, kali 2 ya. 1,5X dikali 2 3X, ditambah 2,5Y dikali 2 adalah 5Y ya. Kurang dari sama dengan 40 dikali 2 adalah 80. Nah, jadi isinya ini ya, biasanya suka ditambahin X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi isinya atau model matematikanya adalah ini ya. Model matematikanya adalah 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 80, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu ya untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.